Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in ala muridin yawaddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Kepada semua sahabat-sahabat Ansor dimanapun berada di seluruh Indonesia dan juga pemirsa dimanapun berada, jumpa lagi dengan kami dalam Bincang Ramadan. Dalam Bincang Ramadan yang diselenggarakan oleh PAC GP Ansor Kecamatan Longgo. Ya, untuk kali ini kita memasuki tema tadarus, tentang tadarus. Ramadan identiknya dengan tadarus Al-Quran, dan kita semua disarankan dan untuk memperbanyak membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran, baik itu tadarus di rumah ataupun di musola, di masjid, dan di tempat-tempat ibadah. Bahkan di setiap tempat kita perbanyaklah tadarus dan berzikir. Oleh karena itu, tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini, sore kali ini, adalah tadarus dengan indah dan menyenangkan. Bagaimana sih tadarus yang indah dan menyenangkan? Agar kita itu tadarus itu semakin semangat, semakin ndak rasa-rasa gitu, ndak malas-malesan, semakin semangat dan menyenangkan, baik yang membaca ataupun yang mendengarkan. Baik, untuk kesempatan kali ini kita kedatangan pematerinya yang sangat luar biasa, Korik internasional. Korik internasional tingkat RT. Oke. Sebelum kita lanjut lebih jauh, kita perkenalkan dulu untuk pemateri kita. Bersama beliau Ustadz Humaidi S.Com.I. M.Sos. Kalau tidak salah. Monggo niki Ustadz untuk memperkenalkan diri kepada semua pemirsa yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. buat seluruh sahabat Ansor dimanapun berada. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita memasuki program yang dilaksanakan oleh Gerakan Ansor PAC Longgo, dan pada kesempatan ini akan kita bicarakan tentang tema tadi apa? Tadarus yang menyenangkan, dan indah juga. Subhanallah. Ya, karena kita memasuki di bulan suci Ramadan, banyak sekali umat muslimin, muslimat ketika di bulan itu Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kesempatan bagi umat Muhammad untuk memperbanyak ibadah. Di antaranya adalah ibadah bertadarus Al-Quran. Supaya bertadarus Al-Quran ini yang membaca pun senang dan yang mendengarkan pun juga senang. Tidak bosan. Tidak bosan. Membacanya seperti itu, ditoro, bleketek suaranya dan sebagainya. Berisik gitu ya. Berisik. Itu kendala di masyarakat kita, banyak yang bertadarus dan dibaca secara amburadul. Nah, oleh karena itu mari kita bincang bersama. Saya di sini tidak narasumber ya. Ini kita bincang-bincang bersama mengenai tentang bagaimana sih tadarus di masyarakat supaya yang membaca tidak bosan, apalagi yang mendengarkan. Kita harus mengerti bahwasanya dalam tadarus itu masuk pada ranah qiraah. Qiraah itu dalam arti yang pendek adalah membaca. Qiraah yaqra'u qira'atan, yaqra'u qira'atan, qiraah. Dalam qiraah itu meluas dengan adanya ada membaca Al-Quran dengan tilawah dan ada dengan tartil seperti tartil. Ya Kak Zen ya. Oh iya. Iya. Ada tartil, ada tilawah. Nah, di sini
ketika masyarakat itu membaca Al-Qur'an, khususnya tadarus di bulan Ramadan, itu memang kebanyakan pakai yang metode tartil, tidak tilawah. Kalau tilawah kepanjangan Ya, Ustaz. kepanjangan. Nanti tidak akan selesai sampai jam 12 malam. Padahal biasanya tadarus itu target. Iya. Target sekian sekali duduk sekian juz, Harus sekian hafal dan harus hatam. Hatam. Pembaca harus hafal. Kalau tilawah enggak selesai-selesai. Berarti Iya. opsinya tartil ya. Iya, tartil. Ya, karena memang ada opsi tilawah dan ada tartil. Kalau tilawah membaca Al-Qur'an dengan irama yang dalam tilawah tapi dengan intonasi yang pelan. Tapi kalau yang tartil dengan irama sama tilawah tapi dengan irama yang lebih cepat seperti itu. Mengenai itu, kalau tadarus yang awal satu harus kita ketahui irama-irama dalam tilawah atau Nah, ini yang penting ya. Irama. Kalau kita ngaji tanpa irama kan tuh jadinya seperti masakan tanpa bumbu gitu. Iya. Pemirsa ini yang ahli-ahli tadarus dan belum banyak tadarus perlu sekali menyimak dengan seksama ini. Iya. Irama-irama di dalam tadarus. Ada banyak macam atau cuma beberapa atau iramanya cuma itu aja Ustaz. Ini untuk perlu kita mengindahkan bacaan tadarus Al-Qur'an kita. Untuk memperindah bacaan kita ketika membaca Al-Qur'an itu ada banyak pilihan dari jumlah irama atau nada yang ada dalam tilawah yang akan kita praktekkan ketika kita bertadarus Quran. Ada yang namanya koror, tidak kolor ya. Koror pemirsa. Koror ya. Koror gitu. Koror. RR. Iya. Ada lagi yang nama koror, tidak. Koror itu masuk di lagu Bayati gitu ya. Oh gitu ya. Satu Bayati, koror itu cabang dari lagu Bayati. Oh gitu. Ada lagu Soba. Soba. Ada lagu Hijaz. Ada lagu Ros. Ada lagu Sika. Oh Sika. Mbak Sika ya. Oh enggak. Sika. Ada lagu Jiharka. Ya, yang jumlah 7 ini itu boleh kita ekspor dalam membaca Al-Qur'an bitartil atau tadarus Al-Qur'an. Berarti macamnya ada 7. Iya, ada 7. Dan setiap cabangnya itu mempunyai cabang-cabang lagi ya? Iya, atau satu-satu? Bercabang-cabang lagi ya? Masya Allah, ini perlu kita belajar lebih banyak tentang qiraah ini, tentang agar Al-Qur'an lebih indah. Ada hadisnya atau enggak ini Ustaz? Biar kita lebih semangat gitu. Masa diindah-indahkan, kadang-kadang kan biasa-biasa enggak apa-apa gitu. Kalau ada hadisnya kan mungkin lebih menambah motivasi gitu. Iya. Dari hadis Nabi Muhammad SAW, Zainul Quran fi aswatikum. Hiasilah Al-Qur'an dengan suara kalian. Yang indah? Iya. Artinya apa? Dengan suara indah, dengan nada yang indah juga. Nah, nada yang tadi saya sampaikan ada 7 itu boleh kita memilih. Tapi kalau untuk tadarus Al-Qur'an itu beda dengan qiraah tadi ya. Ada lebih cepat untuk nadanya dibanding dengan tilawah seperti itu. Untuk kita meranah ke qiraah mungkin perlu waktu yang intensif untuk belajarnya. Karena lama. Kita ini terbatas waktu, mungkin gambaran umumnya bagaimana kita mudah untuk mengaplikasinya di dalam tadarus, lebih-lebih ini bulan Ramadan. Terus bisa dicontohkan satu dua contoh lah. 1-2 juz ya. 1-2 contoh. Misalnya tadi disebutkan ada 7 cabang lagu. Katakanlah lagu Bayati atau lagu Hijaz atau Sika atau apa, agar pemirsa ini lebih menjadi familiar. Oh, yang ini
lagu ini, yang ini lagu ini lebih enak ini gitu. Oh iya. I told you I changed, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay. Ya nanti kalau kita membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan biar tambah semangat, memang sudah ada hadis tadi ya. Ya, Ya, kita hiasi Al-Quran dengan suara-suara kita, dengan nada-nada kita, supaya kita yang membaca pun tidak bosan, apalagi yang mendengarkan. Mungkin dicontohkan. kalau saya ini bisanya sekedar kayak ngaji di TPQ. Oh, tidak di TVRI. Kalau yang di TVRI itu kan belum lah. Nanti ngaji sama jenengan dulu. Ini dicontohkan yang tartil sama yang tilawah. Satu boleh lah. Yang nanti yang lebih baik diterapkan di tadarus itu yang tilawah atau yang tartil. Itu ini monggo milih ayat apa, surat apa, bebas ini. Jadi kita pemirsa simak baik-baik contoh dari Ustadz kita. Masya Allah. Ya, sebelumnya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena suaranya juga agak belum bersahabat ya. Apa karena belum sarapan? Belum ngopi tadi. Oh, seharian. Ya, kalau dengan teknik qiraah itu memang agak lambat. Seperti A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti kalau yang seperti ini digunakan untuk tadarus Quran, nanti akan menyita waktu yang sangat lama dan tidak mendapatkan bacaan yang banyak seperti itu ya. Targetnya ini molor. Baru setengah jam mungkin baru mendapatkan berapa ayat. Nah, yang lebih tepat pakai yang metode tartil. Yang tartil ya, Ustaz. Ya. Oh, insyaallah. Tartil Quran. Ini kalau yang dipakai oleh adik-adik TPG qiraati. Ada qiraati, ada yang bu'a, ada yang lain-lain ya. Ya. Banyak. Ya, biasa. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang metode yang biasa digunakan untuk adik-adik kita di TPQ qiraati. Ada lagi kalau saya jenuh dengan nada yang seperti itu, boleh dengan irama yang lain. Jadi ketika kita baca Quran, boleh dengan baca dilantunkan dengan irama yang beda. Tapi apa ayo? Tidak boleh. Tidak apa. Kalau irama dangdut boleh enggak? Dangdut, contohnya gimana? Oh, Udah. enggak boleh ya? Iya. Asal tidak boleh merusak bacaan dalam Al-Quran. Berarti kita harus memperhatikan ilmu tajwid ya, Ustaz? Iya. Jangan kira kalau kita sudah belajar lagu, nada, Enak, kita terus lupa dengan bacaan yang harus dibaca dengan benar dan tepat. Tidak boleh. Ya. Ada contoh lagi tadi ya. Tadi kan contoh yang dari adik-adik qiraati ya. Adik-adik qiraati. Ada yang Hijaz, tapi versi untuk tartil Quran. Untuk tartil Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Shadaqallahul azim. Nanti terusnya dibaca sendiri, bisa dipraktekkan. Dan sekarang itu gampang sekali untuk bisa belajar. Setelah kita bisa baca Quran dengan lancar, tepat, sesuai dengan cara belajar Al-Quran, itu kita bisa mengadopsi lagu-lagu yang ada di YouTube sekarang. Ada
Ya. kita untuk era sekarang dimudahkan Iya. dengan media Ustadz ya. Iya. Nanti coba teman-teman sahabat nanti bisa apa? Setelah ini nanti nanti malam kalau tadarus, terus browsing YouTube apa tertil apa nanti bisa ditirukan iramanya. Oh, Ya. seperti itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak sekali untuk memilih yang sesuai dengan suara kita, karakter kita. Kalau Selera karakter kita. ngerok, cari yang agak ngebeat apa nadanya. Ada yang halus, pelan untuk dibaca apa seperti Atau bisa yang hatinya sedang galau seperti Mas Robit, pakainya ya aku yang agak-agak sendu-sendu gitu Oh, ya. sendu. Itu ada opsinya enggak, Ustadz? Atau iya. teman-teman kita yang belum ketemu jodohnya, Oh. Komandan Samsul. Ini bisa Iya, bertadarus dengan lagu mengekspresikan jiwanya, perasaannya. Ya Allah, yang pilihkan nada yang agak sendu-sendu, agak galau-galau Ustaz. Yang ngebit-ngebit kan mungkin Gus Mamat itu. Beliaunya tinggal pilihkan untuk ketua kita, Komandan Samsul, iya. ketika bertadarus sambil merasapi menghayati Subhanallah. suasana hatinya. Iya. Alangkah baiknya juga ya di bulan suci Ramadan baca Al-Quran dan menghayati isi kandungan Al-Quran sampai mengeluarkan air mata. Subhanallah. Ini air mata yang sungguhan ya Ustadz ya. Oh, iya. Bukan karena digigit semut di belakang. Mungkin seperti itu. Mungkin seperti itu. Iya, iya. Wah, ini berarti buat dan kita ya. Kemudian kita ini iya. dan pemirsa yang ada di sini atau yang di rumah juga yang sedang perasaannya masih sudah Ramadan kok Gundah gulana, ya. masih gundah gulana. Masya Allah. Iya. Dalam irama tilawah itu ada beberapa nada yang memang slow, ada yang ngebeat dan juga ada yang memang ketika membacanya itu sedih. Sedih. Karena dalam Al-Quran ada tafsir, ada tabdir, berbunga, peringatan, dan ada ancaman. Artinya kalau ketika diancam dengan neraka, kita harus irama dengan yang menyedihkan. Menyedihkan, takut gitu ya. Iya. Nah, salah satu nada yang ketika dibaca oleh qari'ah ketika membaca ayat yang sedih harus kita hayati isi dari kandungan Al-Qur'an itu salah satunya adalah lagu Nahawan. Nahawan. Iya, Nahawan. Nahawan. Ini Nahawan. ketua kita lagu Nahawan ternyata. Itu nuansanya sedih Ustaz Iya, ya. sedih. Ini bisa diaplikasikan nanti malam lah. Sampai sahur enggak apa-apa. Baca surat Ar-Rahman, mudah-mudahan nanti turun judul dari langit. Masya Allah. Dirahmati oleh Allah disegerakan setelah enggak sampai jauh-jauh setelah Idul Fitri ya. Iya. Sak jerone Ramadan we lah. Iya. Kalau dari tilawah Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Itu kan Masya Allah. kalau kita membaca itu terus nada yang bisa menusuk dalam hati. Oh. Iya, seperti Pak Modir ketika ada acara pemberangkatan jenazah. Pemberangkatan jenazah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Masya Allah. Nah, itu yang versi tilawah. Tilawah. Ya. Yang ini kalau
untuk tadarus cocoknya berarti kata tadi keterangannya pakai yang tartil. Iya, tartil yang atau tadarus ya. Kalau yang tilawah, kalau ketua kita Komandan Samsul belum bisa bertilawah, tartil sithik-sithik, suruh bacakan ustadznya saja. Atau sekalian suruh ru'yah biar cepet. Teman-teman jangan ngetawain ketua kita loh. Jangan suul adab loh. Kita kembali ke tadi untuk nahawan yang tartil ya, yang tartil. Coba dicontohkan. Oh, kalau saya mencontohkan ini nantinya itu nuansanya kembali ke anak-anak TPQ, Oh Ustaz. iya, subhanallah. Kan juga alumnus dari LPTQ Unisnu Jepara ya kayaknya LPTQ ya. Unisnu Jepara. Subhanallah. Sebagai berikut saja Oh, tapi berikut. jenengan kan ustadznya, Masya Allah. Ini juga beliau itu pembina LPTQ Unisnu Jepara, dan lembaga pengembangan tilawatil Quran Unisnu Jepara. Sejak kawit pertama mendirikan sampai sekarang. Kok kawit ya? Kok campur-campur kayak es gitu ya? Nggak apa-apa ya. Tidak apa-apa. Biar lebih seru ada intermezzonya. Pak Mutin jangan guya-guyu gitu. Ini kita saat. Nah, itu sampai sekarang beliau masih istiqomah untuk membina kader-kader mahasiswa yang ada di Unisnu. Untuk itu silakan untuk dicontohkan ayatnya apa ya tentang mencari jodoh itu loh. Saya itu kan ketua kita itu kan perlu dibantu gitu loh teman-teman. Jangan hanya diketawain aja ya Gus. Masya Allah. Monggo Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير Sadaqallahul azim. Singkat, padat untuk contohnya. Kalau pengen panjang nanti harus bersama-sama. Masya Allah. Ini kita kembali ke tadi teman-teman yang sedang hatinya galau, hatinya bersedih, bisa bersenandung dengan Al-Quran, bercurhat sama Allah melalui Al-Quran nanti malam sampai sahur. Oleh karena itu yang hatinya sedih, gunakan lagu, salah satu lagu Nahawan Ustaz ya. Nah, nanti bisa di browsing lagi di YouTube. Di YouTube. Oke. Untuk itu demikian bincang-bincang kita di Bincang Ramadan kali ini dengan Pak Haji Ansor yang temanya tadi tadarus menyenangkan, indah dan menyenangkan, sehingga kita tidak bosan dan tidak membuat bosan yang mendengarkan juga. Kalaupun kita di rumah sendiri bertadarus sendiri, tetap kita juga suasananya nyaman, ketika lebih semangat, di rohnya lebih ada gitu loh. Nah, untuk itu kesimpulannya tadi bertadarus harus menggunakan nada-nada yang indah. Walaupun suara kita belum begitu indah, tapi kita perlu untuk mengindahkan. Perlu belajar lagi dengan ustadznya. Ini ustadz kita ada di lingkungan kita juga. Kita bisa belajar lebih dalam lagi, lebih detail lagi dengan beliau, sehingga nantinya kita bisa mengaplikasikan irama-irama qiraah di dalam tadarus Al-Quran, lebih-lebih di bulan Ramadan. Bulan suci Ramadan itu ya Ustaz ya. Sebelumnya dan seterusnya, apabila tadi kita berbincang kurang lebihnya mohon maaf. Saya yang memandu acara Rahmat Zainuri dan Ustadz kita sahabat Humaydi Eskom IM-SOS. Masya Allah ini. Mohon maaf yang besar-besarnya apabila ada kekurangan, kesalahan, kekhilafan dari semua arah.
Mohon maaf yang sebesar-besarnya sekali lagi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.